kena lu. Terlalu bersemangat. Oke, biarin Sensei, jangan ganggu dulu. Nah, gini kan. Sedang dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widin Evan Channel. Untuk kali ini lagi ya, kita mendatangi lagi ya sebuah komunitas olahraga yang cukup unik mungkin. Mungkin teman-teman juga masih agak sedikit gimana ya, belum banyak tahu ya. Padahal itu sudah jadi olahraga ini mungkin kita di rumah atau dimanapun kita pernah melakukan itu. Dan kita nggak tahu kalau itu adalah sebuah cabang olahraga yang mungkin bisa dibilang itu udah resmi ya. Untuk ini kita mendatangi sebuah komunitas olahraga lempar pisau atau lempar kapak ya. Nanti kita coba yuk kita gali-gali lebih dalam apa sih olahraga itu gitu. Oke, kita sekarang dengan Sensei Edi ya, Sensei Edi ya. Kita biar tahu nih teman-teman nih. Oleh, apa kabar Pak Sensei ya, Sensei Edi dia. Kecanggung saya ini ya. Ya, kenapa saya dipanggil Sensei? Karena saya ngajar 3 bela diri Jepang. Oh, 3 bela diri Jepang ya. Oke, jadi panggilannya Sensei. Oke, Sensei teman-teman. Iya, ya. Oke, Sensei, saya mau tahu dong nih, Sensei. Olahraga apa sih di belakang kita nih? Lempar pisau, lempar kapak nih. Bisa diceritakan nggak sedikit? Jadi olahraga ini bisa kita sebut lempika. Lempika, apa tuh lempika, Sensei? Olahraga lempar pisau dan kapak. Oh, lempar pisau dan kapak atau lempika, Sensei ya. Kita sebutnya lempika. Oke. Kalau untuk lempika itu sendiri di sini nih, itu mulai kapan sih, Sensei? Kalau untuk di Tangerang sebenarnya sudah lama. Cuma mainnya latihannya sendiri-sendiri, belum masing-masing. Karena masih komunitas. Kebetulan di sayanya itu latihan masih sendiri. Terus saat itu tahun 2020 kita mulai membentuk klub 17 Oktober 2020. 17 Oktober 2020. Daftar klub di Cilegon. Pusatnya untuk Pemprov di Cilegon, kita daftar dengan nama The Target beserta dengan daftar anggota. Iya. Mulai itu kita udah mulai resmi jadi klub Lempika. Nah, kita itu di bawah naungan Por Lempika. Oh, di atas ini ada Por Lempika. Ada Por Lempika. Itu untuk apa? Perkumpulan olahraga lempar pisau dan kapak. Oh, itu untuk Por Lempika itu untuk wilayah apa? Kabupaten atau untuk nasional? Oh, nasional. Ada Por Lempika pusat, ada Por Lempika provinsi, ada Por Lempika kota. Oh, berarti Lempika sendiri itu udah ada nasionalnya ya? Udah tingkatan nasional ya? Udah nasional, udah semua provinsi. Ya? Karena saya jujur, mungkin teman-teman juga masih bingung ya, mungkin lempar pisau itu sampai nasional. Karena kan kita pernah yang lempar-lempar sendiri tanpa tahu itu olahraga resmi gitu kan. Bahkan tahun lalu sebelum COVID itu udah jadi event internasional. Bahkan dari dari luar negeri kayak di Amerika, Prancis juga udah pernah ikut di pertandingan Indonesia. Udah pernah. Jadi udah ada pertandingan internasional sebelum COVID ya. Sebelum COVID. Oh, berarti memang kalau Lempika itu sudah diakui internasional ya? Internasional. Kalau kejuaraan sendiri ada itu internasionalnya? Ada biasanya sih di TikTok ya untuk organisasinya yang di luar negeri. Kita mengajunya afiliasinya ke TikTok. Itu Amerika. Biasanya karena kemarin sempat COVID jadi iya. pertandingannya online. Oh, bisa online ya? Bisa online, live jadinya. Oh, jadi live itu di online. Tapi kalau setelah COVID kita masih bisa pertandingan nasional ataupun open turnamen. Kalau Lempika sendiri itu Sensei, itu kalau orang kan hanya ngelempar-lempar aja ya. Itu sebenarnya ada tekniknya nggak sih, Sensei itu? Ada. Teknik sebenarnya banyak ya, Hasan saya bilang. Cuma untuk umumnya kita bagi 3 teknik. Yang pertama full spin, itu pisaunya berputar.
Terus untuk kedua half spin, pisaunya setengah putaran. Iya. Setengah putaran. Oke. Terus yang terakhir no spin, No itu spin? tidak berputar. Tanpa putaran. Oh, berarti 3 teknik. Ya teknik. Dan satu kapak tekniknya cuma satu, berputar. Berputar aja. Kalau yang untuk kapak. Untuk kapak ya, karena memang tidak ada yang tajamnya ya dia, jadi harus berputar ya. Dia nggak berputar, tekniknya juga ada. Cuma yang pertandingkan yang berputar. Oh, aja. yang berputar. Berarti dari 3 teknik itu berarti jadi acuan 3 cabang olahraga yang dipertandingkan, bukan? 3 kategori. 3 kategori, yang spin, yang full spin ya, half spin. Satu lagi No spin. no spin. Oke, itu berarti 3 kategori perlombaan ya kalau untuk lempar pisau sendiri ya. Oke. Nah, kalau untuk kita lihat di sini kan kayaknya ini remaja ya. Untuk bisa dilatih gitu. Itu dimulai umur berapa sih usia sensei? Kalau kita sih saranin 15 sudah bisa. dari 10 tahun. 10 tahun ke atas. 10 tahun ke atas. Karena kalau di bawah takut ini agak berbahaya ya. Berbahaya ya. Meskipun pisau ini tidak bisa dikatakan pisau karena yang lancip cuma ujungnya Aja. dan itu tidak boleh tajam. Lancip aja. Lancip aja. Kalau tajam itu patah. Oke. Dan sisi-sisinya itu bilah yang luar kanan kiri itu tidak tajam. Tidak tajam ya. Karena kalau tajam berbahaya gitu pegang. Ya, oke. Nah, kalau untuk pisau itu sendiri sensei, itu nggak ada aturan baku nggak sih? Beratnya berapa, panjangnya berapa gitu untuk di pertandingan resmi itu ada aturannya nggak sih bakunya itu? Sensei? Untuk pisau full spin itu maksimalnya 3,5. 3,5 apa Gram. panjang? Oh, gram. 3,5 gram. Untuk beratnya ya. Untuk Beratnya, beratnya untuk 3,5. berat maksimal Panjangnya 3,5 gram. 30 cm ya. Ya, panjang 30. 30 cm maksimal. Oke, berarti itu memang udah ada standar bakunya ya untuk pisaunya ya. non spin berapa? 2,5. 250 gram. Oh, 250 gram. Oke. Berarti yang tadi tuh ada yang 350 gram, ada yang 250 gram, Ya. satu lagi Sama kapak. kapak. Oh, kapak. Kapak maksimal 1,5 kilo ya. Ya, Karena kapak itu lebih berat. Oh, betul. Karena dia ada gagang dan gila. Oke, itu untuk 1,5 kilo kapak. Nah, untuk jarak lempar, mungkin ada pengaruh dong, ada jarak Betul. lempar kan? Ada, betul. Kalau misalnya yang diperlombakan itu jaraknya berapa meter tuh Sensei? Tergantung kategori. Oh, tergantung kategori. Kalau kategori full spin 345. 3, 4, 5 meter. Itu untuk yang short range. Oh, untuk yang short range. Kalau ada yang menang di short range, biasanya dipertandingkan lagi di long range. Long range. Jadi dia ambil nomor kelas long range. Long range. Untuk full spin kita pegang bilahnya itu di jarak genap itu di bilah. Dibilah. Di ujungnya ya. Di ujungnya. Kalau untuk jarak ganjil di gagang. Oh, digagang. Kalau untuk non spin mau jarak berapapun tetap pegang di gagang. Oh, digagang. Gagang. Kalau untuk half spin mau jarak berapapun pegangnya di bilah. Dibilah. Cuma cara pegangnya seperti ini. Oke, boleh dipinjam satu untuk contoh. Mungkin kita teman-teman mesti tahu kali ya untuk sama kampak. Oh iya. Oh berarti ya. Ini untuk apa nih? Untuk full spin, half spin atau apa nih? Ini untuk full spin. Untuk pisaunya itu full tank. Full tank. Jadi tidak boleh ada gagang terpisah dengan bilah. Jadi bilah sama gagang itu satu body. Body. Nah ini kita sebut gagang ya. Oh, atau gagang. handle. Handle-nya. Kita sebut bilah. Bilah. Ini ujung bilah untuk chip ini tidak boleh tajam. Oke. Hanya lancip Hanya dan lancip. sisi-sisinya ini tumpul semua. Tumpul semua. Jadi aman. Aman ya. Meskipun begitu kita tetap harus hati-hati ya. Karena kalau tumpul begini kena kepala juga. Aduh, repot. Benjol ya. Benjol ya, minimal benjol. Disebut alat latihan tapi ini lumayan harus hati-hati. Hati-hati. Kalau untuk full spin jarak genap itu kita pegang handle. Berarti megang pulpen. Oh, begini ya tekniknya ya. Oke. Kalau untuk jarak genap seperti ini, untuk jarak ganjil seperti ini. Oke. Jadi megang pulpen. Jadi beda-beda teknik, beda-beda cara ya. Ya, Beda-beda jarak mungkin. Kalau untuk half spin, no spin, pisaunya sama. Sama. Oh, half spin sama no spin itu sama. Pisaunya bisa sama. Oke. Kalau untuk non spin, pegangnya seperti ini di handle. No spin, berarti dia lurus ya, lurus. Oke, lurus. Atau secara spesifiknya dia seperempat putaran. Seperempat putaran. Karena kita lemparnya begini dulu, kita dia turun. Oh iya, seperempat aja. Tapi masuknya namanya non spin karena memang tidak berputar. Nah, Habis itu half spin sesuai namanya itu setengah putaran.
Dan ini biasanya dipakai di militer. Oh, Kalau orang-orang militer tuh pakainya half spin. half spin kebanyakan half spin. Oke, oke. Jadi dari sini setengah putaran. Oh, Kita ya, lemparnya ya, ya. dari sini nih. Kita Ya, lempar ya, ya, sini, ya. dia setengah putaran. Oke, untuk jarak juga ada ganjil genapnya nggak ngaruh? Enggak ngaruh, tetap pegangan yang sama. Oh, pegangan yang sama. Pegangan sama. Untuk no spin dan half spin, berapapun jaraknya pegang sama. Karena dia masuknya instinktif. Instinktif ya? Instinktif, jadi kalau untuk pisau full spin, kita kan ditentukan sama jarak. Jarak. Oh, jarak berapa pegangannya mana. Kalau ini kita nggak butuh jarak, kalau udah bisa menguasai ini, tidak butuh jarak. Karena udah instinktif, kita ukur sendiri. Oke, 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 oke. Jadi insting ya, main insting ya. Oke, oke. Nah, ini kan sudah ada lombanya nih. Ini kalau mungkin kalau misalnya di olahraga lain kan ada yang namanya ini dari klub-klub, terus lari ke daerah sendiri dari masuk Ya, meningkat pilih provinsi. provinsi ya kan, daerah mungkin ke kabupaten dulu, kota atau kan baru meningkat ke provinsi. Ya. Nah, kalau ini kan dari ini apa nih? Ini kan sebuah apa klub? Sensei, ini klub. Kita klub The Target namanya. The Target. The Target. Kenapa saya kasih nama The Target? Karena ini olahraga ketepatan. Berhubungan dengan target ya? Berhubungan dengan target. Target. Iya, 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 iya. Berhubungan dengan target, ini kita sasaran dan target kita adalah juara. Target kita juara. Udah pasti itu ya juara itu, pasti juara itu. Jadi target kita banyak, bukan hanya target lempar, target juara. Juara. Dan mungkin target lebih utama tuh memasyarakatkan ya olahraga ini kali ya. Ya. Itu kan tujuannya kan yang utama ya kan. Biar masyarakat semua tahu ya, biar tertarik. Iya, edukasi, benar. Kendalanya di masyarakat sekarang ini ada mungkin sebuah ketakutan. Kok latihan lempar pisau? Biasanya pisau kita pakai di dapur, Iya, iya, buat iya, masak. Iya, iya, iya. Atau orang lihat di pisau itu dipakai buat kriminalitas. Iya, iya, iya. Sekarang dibuat lempar, kan nggak lebih berbahaya. bahaya gitu ya. Nah, saya kasih jelasin, kalau pisau lempar itu buat motong bawah nggak bisa di dapur. Iya, iya, iya. Justru lebih- Tebal banget, tebal itu ya. Ya, tidak ada Iya. ujung tajam. Kalau Oke. geprek mungkin bisa ya. Iya. Geprek bisa. Geprek bawang putih. Geprek bisa. Kalau potong nggak bisa. Nggak Justru bisa, kita lebih takut pisau dapur. Bisa dapur. Serem itu ya. Lebih tajam serem. itu. Salah motong dikit, ya darah. Oke. Karena kita ada tumpul. Nah, itu stigma negatif bahwa lempar pisau itu apa namanya? Pantang. Pantang. Banyak yang pantangan misalnya, kenapa lempar pisau? Pantang lu lempar pisau, bahaya. Gitu. Padahal sebenarnya lempar pisau itu waktu zaman dulunya aja dalam sejarahnya itu dipakai untuk berburu kan. Ya, untuk berburu. Berburu. Sampai sekarang masih kelihatan yang untuk berburu tuh aborigin ya kan, pakai Iya, iya. bumerang. Yang lempar pisau dulu ada, kapak juga ada. Ada. Di Indian juga Ada. kapak. Kalau untuk di Rusia dipakai di sirkus. Jadi seni lempar pisau itu sebenarnya udah masuk di masyarakat. Iya. Cuma untuk kebutuhan yang berbeda. Nah, sekarang kita mau ngangkat ini, kenapa lempar pisau ini tidak diangkat? Padahal potensinya banyak karena ini termasuk seni, Seni. Ya. seni melempar. Dari cara lemparannya, bentuk pisaunya, bahkan untuk ekonomi maker-maker kita bagus-bagus, bahkan diakui dunia. Oke. Maker-maker yang di Jawa Barat itu bahkan diakui dunia, banyak yang jual ke luar negeri. Bahkan ini potensi ekonominya gede. Kenapa di lokal kita tidak kembangkan? Iya, 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 iya. Ya, jadi bukan hanya di dalam negeri aja, di luar negeri juga berkembang. Berkembang. Nah, dengan mendukung ekonomi itu gimana caranya kita membuat kompetisi dan membuat klub-klub. Iya. Jadi selain memasyarakatkan ini, tingkatkan olahraga ini, ekonomi para maker-maker ini juga perangkat juga. Perangkat juga. Dan untuk ini, untuk kita ngomongin The Target ya, ini klub The Target. Untuk sumbangsi The Target sendiri untuk kejuaraan daerah itu atau tingkat provinsi itu sampai di mana tuh, Sensei? Kemarin ke Jurda, waktu ke Jurda tahun kemarin kita itu juara umum 1 ya. Betul. Oh, juara 1? Juara umum 1 Juara itu, umum? untuk ke Jurda Banten. Juara Banten. Untuk yang nasional ada yang dapat emas 3, kita ada perunggu 1, perak berapa? 2 Perak 2. Perak 2 itu untuk kategori apa tuh, Sensei? full speed Full spin sama half speed. Half spin dengan jarak Jarak yang sama. 345. 345. Shot. 345. Wah, Karena luar mereka biasa. awalnya main di under 15 dan under 18. Kalau ini ada ukuran
usia berarti. Kelas. Ya. Kelasnya ada usia, Kelas, ada patokan usia. Under 15, under 18 ya. 18 sama dewasa. Sama dewasa. Kalau dewasa umum berapa aja bisa? Umum bahkan 50 juga. Oh, kalau memang bisa benar. Oh, pokoknya yang penting umum lah ya, untuk umum. Tapi ada juga lombanya itu. Ada. Ada. Kita cuma minimal 10 tahun ya. Maksimalnya bebas. Oh, maksimalnya bebas. Bebas. Wah, luar biasa berarti. Kategorikan kalau 10 tahun dikategorikan di U15. U15. Jadi range-nya antara 10 sampai dengan 15 tahun. Oke. Terus U18 itu dari 15 sampai 18 tahun. Oh. Nah, baru 18 ke atas itu udah masuk bebas. Oke. Oh, berarti udah pernah merancang ya juara-juara di lempar pisau atau kapak itu sendiri ya? Ya. Oke. Nah, untuk istilahnya, kita ngomongin kesulitan nih, ya. Mungkin Sensei punya kesulitan nggak sih dalam hal yang menjalankan lempar kapak dan Kegiatan ini. Kesulitan pertama kita yaitu lokasi. Oh, lokasi. Itu paling penting karena misalnya kita mau latihan di rumah, bahaya. Latihan di pekarangan lebih bahaya lagi takut kena orang. Jadi untuk berlatih ini kita harus perhatikan lokasi lingkungannya juga. Karena pisau ini nggak bisa jatuh ke bawah aja, bisa ke atas, ya. Lebih steril kali ya, luas ya. Steril gitu ya. Tadi sebelumnya kita latihan di mall. Di mall? Oh, ada malah di mall ya? Di mall, di parkiran. Cuma waktu COVID kan lagi sepi nih. Iya. Lagi sepi kita bisa latihan bebas. Setelah COVID habis, mallnya rame. Kita mau lempar kemana? Oh iya. Depan, kanan mobil, kiri mobil. Iya, malah kemana-mana nanti ya. Puji syukur kita dapat lokasi di sini di Masjid Sirotul Mustaqim. Iya. Jadi kita bisa latihan dengan bebas. Iya. Tapi kalau untuk perlengkapan olahraga itu sendiri masih aman ya. Berarti istilahnya tidak ada kendala dengan pisaunya atau papan targetnya ya. Papan target kita bisa ngambil dari biasanya kan ada pekerjaan umum ya, pemotongan pohon. Iya. Biasanya ini kita hunting nih. Ada pohon tumbang itu ibarat harta karun buat kita nih. Oke. Ada yang tiduran di Waterland ada loh. Iya. Ada yang tiduran pohon kan habis potong. Langsung kita tanyain siapa yang Bisa punya, diambil apa enggak gitu. Oh, ini ada nih Om. Ada Sensei nih. Ya, dia suka motong pohon di pinggir jalan ini kan. Gede-gede lah katanya kan, nanti bisa kameraman kita tuh. Boleh. Kita ibarat harta karun gitu. Iya. Kalau orang Ada. lihat cuma sampah doang ya. Padahal itu Kalau harta kita itu karun ya. emas ini, emas. Iya. Karena nyari kayu itu paling susah. Karena kita gini nggak boleh sengaja nebang. Ya, sekarang ada perdanya ya. Ada perdanya ya. Pohon-pohon memang tuh nggak boleh sembarangan. Jadi yang ditebang itu dari dinas-dinas keamanan. Nah itu kita yang ambil. Kan mereka sebenarnya itu juga dibuang lagi kan. Dibuang lagi. Jadi kalau dibuang sayang, mending kita pergunakan untuk prestasi. Betul. Jadi dari sampah jadi prestasi. Prestasi, benar. Itu kesulitannya berarti justru di papan targetnya ya. Papan target. Kalau pisau ini maker banyak. Mau dari harga 100.000 sampai jutaan ada. Yang susah itu kayu sebenarnya. Iya. Jadi kadang kita latihan nunggu musim dulu, musim tebang nih. Baru tuh. Musim tebang kita borong. Habis itu kan udah Borong ada aja. musim lagi. Iya. Saya musim tebang itu pas musim hujan karena takut pohon tumbang. Betul. Iya. Pohon tumbang. Makanya aturannya ada walaupun anggota target atau level pisau dan kapak ini tidak boleh sembarangan mereka mencari target. Misalnya ada pohon nih nganggur, main lempar aja tuh nggak boleh. Nggak boleh ya. Iya. Ada aturan caranya ya. Betul. Tidak boleh melukai atau misalnya pohon yang masih hidup itu digunakan Jadi itu papan target ya nggak boleh ya. Itu pohonnya gimana orang ya? Iya. Sama tidak boleh juga dengan hewan peliharaan. Hewan peliharaan ya. Hewan domestik kayak kucing. Kucing ya. Ada orang mau ngetes kan coba lempar kucing. Itu kita tidak mengizinkan. Aduh, jangan sampai ya teman-teman ya. Jadi memang ini olahraga ya, walaupun lempar pisau kapak ini ada aturannya ya. Kita ada berbagai aturan yang memang membatasi ya Sensei ya. Jadi nggak sembarangan orang nih ya kan. Dan untuk latihannya juga diawasi orang-orang yang profesional. Nggak main di rumah, main lempar aja gitu kan. Biasanya Kita perhitungkan satu keamanan. Iya. Kita biasanya ketika punya klub atau apapun itu yang berhubungan dengan komunitas harus punya KTA. Oh, ada KTA-nya. Oh, ini ada KTA-nya. Ada KTA. Oke. Ada KTA-nya. KTA itu menunjukkan bahwa ketika misalnya kita bawa Jalan. latihan di jalan, ada razia pisau. lalu lintas gitu kan, dilihat polisi,
Oh ini pisau itu bukan pisau untuk melakukan kejahatan, tapi memang digunakan untuk latihan saja. Untuk latihan saja. Karena kita kalau di sini kita bawa tanpa dibungkus atau di tas atau disarungin, ini di jalan kita bisa disangka begal. Iya, bawa kapak. Bawa kapak. Jadi harus Serem banget ya kan? harus bawa kapak. dibungkus, harus disimpan di dalam tas. Oke. Itu aturannya. Nah, untuk target sendiri, ada nggak? Ada target ke depan? Mau seperti apa sih target itu? Di target kita ke depannya tetap masih misi yang sama, yaitu menjadi nomor 1 di olahraga ini kalau bisa. Dari tingkat provinsi maupun nasional. Dan itu kita juga terus melakukan regenerasi atlet. Karena atlet yang U15 nanti jadi 18 dan menjadi dewasa, yang 15 kosong. Jadi kita terus mengembangkan dengan sosialisasi juga dari bertarget sehingga kita tetap bisa terus mengikuti kompetisi. Nah, bicara kompetisi, untuk kompetisi itu biasanya setahun sekali atau bagaimana tuh kok kompetisi itu? Untuk nasional setahun sekali, Nasional setahun sekali, sama tapi provinsi ya. turnamen boleh. Oke. Disesuaikan dengan kebutuhan setiap provinsi. Jadi mau setahun 2 kali, 4 kali itu boleh kalau turnamen. Oke. Kebetulan beliau juri provinsi. Oh, juri provinsi? Ya. Wah, luar biasa ya. Jadi perwakilan dari The Target ya? Ada. Ada ya kan, minimal juri atau atlet juga ada ya? Atlet ada. Oke. Juri ada. Nah, bicara untuk mereka nih, Sensei, untuk pelatih-pelatihnya juga, kesulitan melatih mereka itu seperti apa tuh? Kesulitan melatih ya biasanya kita alat mungkin ada yang kurang. Perbatasan alat. Alat ini juga kita nggak bisa langsung pakai terus, ada perawatan juga, nggak bisa langsung dipakai. Terus mungkin kesulitannya Konsentrasi. waktu sih ya. Ya. Waktu kadang ada PR atau ada ujian nggak bisa latihan. Balik ke konsentrasi mereka ya, konsisten ya. Konsisten dulu ya. Saya bilang biasanya begini, kalau kalian mau juara ya konsisten, kalau kalian setengah-setengah ya jangan harap juara. Betul. Target kita juara berarti harus konsisten. Langsung latihan terus, berlatih terus ya, Sensei ya. Itu aja, Kuncinya motivasi itu ya, kuncinya untuk juara ya harus latihan konsisten ya kan. latihan, tidak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Oke. Tidak ada jalan orang dalam. Jadi benar, ini memang benar-benar objektif ya. Objektif. Emang objektif ya, penilaian objektif olahraga ya. Dan Kalau bola pisau kan itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. nah, itu dia. Bukan bola aja ya. Kadang Pisau nancep, kadang kagak. Iya. Ya, untuk pertanyaan terakhir nih Sensei nih. Istilahnya harapan-harapan ke depan secara umum untuk olahraga lempar pisau dan kapak itu dari target sendiri apa sih? Kalau harapan kita secara umum mudah-mudahan lempar pisau dan kapak ini masuk jadi cabang olahraga di PON. Amin. Mudah-mudahan ya. Ya, sekarang sudah menuju ke sana, tinggal hanya melewati beberapa proses lagi, tahap lagi. Mudah-mudahan setelah masuk di PONI, nah ini lebih jelas nih kesempatan untuk anak-anak kita, anggota-anggota kita. Jadi kedepannya lempar pisau ini bisa jadikan profesi atlet. Ya, Bukan hanya cuma latihan untuk Olahraga. turnamen atau olahraga, tapi juga bisa jadi profesi. Iya. Dari situ bisa dapat atlet, jadi profesi, pelatih juga, Pelatih juga ya. manajer sama juri wasit juga. Ya. Iya. Jadi bisa mengikuti olahraga yang telah diakui yang lain. Oke, itu harapan dari target sendiri untuk umum ya segala itu. Ya memang butuh proses kali ya Sensei ya, butuh proses Ya. butuh proses ya. Kita tetap sabar, tetap Iya, menunggu proses dan tetap latihan. Tetap latihan. Mau jadi nggak jadi tetap latihan. Tetap latihan. Yang penting latihan ya kan. Yang penting jangan hujan. Jadi ya hujan. Ya karena ini terbuka ya Sensei ya. Apalagi Yang penting terbuka nih karena terbuka sekali sih ya. Kita kalau lagi biasanya latihan terbuka mungkin hujan, bukan lempar pisau. Oke. Lempar tanggung jawab. Lempar tanggung jawab ya. Mungkin kalau teman-teman mau ikut latihan juga nanti saya tuliskan di deskripsi ya. Asik sih buat latihannya ya kan. Iya. Buat latihannya asik. Ini kayak semacam olahraga permainan juga ya, game juga ya. Olahraga ketepatan. Ketepatan ya Durasi. kan. Nah, jangan harap kalau yang udah nggak tepat waktunya ya kan. Buat ikut ya kan. Benar. Ini karet. Ngaret ya kan. Ngaret. Latihan ngaret bukan. Soalnya besi ini bukan karet. Terus itu iya latihan ngaret. Iya. Oke gitu aja deh untuk terima kasih Sensei nih buat perbincangan kali ini. Maaf nih untuk Kanana, untuk Pak Adi ya. Jadi terima kasih buat waktunya buat
kita bincang-bincang nih. Mudah-mudahan harapan-harapan yang target inginkan ke depan ya bisa tercapai. Dan buat teman-teman juga yang tertarik mau ikut gabung ya bisa ke sini, nanti saya tulis di deskripsi ya. Jadi mau kapan mau ikut latihan silakan datang. Kayaknya lebih asik sih, bener asik banget latihannya. Kita enjoy kalau gitu. Oke, terima kasih Sensei, terima kasih banyak Pak Kanana, Pak Adi, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.